Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini izinkan saya Nurul Huda Syamsiah ingin memberikan review terkait dengan buku yang telah saya baca yang berjudul Mencari Pahlawan Indonesia dari Pak Anies Mata. Di buku ini sangatlah inspiratif untuk para kita regenerasi muslim dan muslimah, karena di dalam buku ini banyak mengajarkan kita begitu banyak hal yang sangat bermanfaat untuk kita bagaimana mewarisi figur kepahlawanan di Indonesia. Sahabat dimanapun berada, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa kita sebagai manusia mempunyai naluri kepahlawanan itu. Dengan kita buktikan bagaimana kita bisa memanage diri kita sendiri, mengatur pola hidup kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, kita harus mempunyai etikat yang bagus bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, menjadikan sebuah figur keteladanan untuk orang lain. Ini juga dibahas terkait dengan kesabaran, yang mana kita sebagai regenerasi yang akan menjadi seorang pahlawan di kehidupan masa yang akan mendatang, bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk diberikan rasa sabar, kemudian bersabar dalam sebuah proses yang indah. Insya Allah ketika kita berproses dengan hasil yang baik, dengan cara yang baik, insya Allah Allah akan berikan jalan kemudahan untuk kita menuju kesuksesan kita. Juga dibahas terkait dengan konsep pengorbanan, yang mana kita sebagai generasi muda harus terus berjuang membela tanah air kita dengan kebaikan-kebaikan dan ide-ide kreativitas yang bisa kita berikan kepada Indonesia. Seperti di buku ini disampaikan, kebaikan dan kekuatan itu bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan ini seimbang dengan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Artinya apa? Ketika kita banyak memberikan kontribusi kepada orang lain, insya Allah itu juga akan menebarkan kebaikan, mengambil hikmah yang sangat luar biasa, dan insya Allah akan menebarkan keberkahan untuk kita semua. Buku ini juga dibahas terkait dengan kompetisi, yang mana para pahlawan mukmin sejati tidak akan membuang energi sedikit pun untuk memikirkan seperti apa yang ditempatkan dalam sejarah manusia, tetapi bagaimana cara meraih ridho Allah dengan posisi yang tertinggi. Oleh karena itu, kompetisi di sini adalah membuka selebar-lebarnya prestasi dan kemampuan untuk membuat kebaikan dimanapun berada. Oleh karenanya, kita sebagai regenerasi muda yang akan menjadi pahlawan di masa depan nantinya harus terus optimis, kemudian berkompetisi dengan baik, dan insya Allah akan diberikan jalan kemudahan untuk di mana saja berada. Kembali lagi kami ulaskan untuk pembahasan di buku ini, juga ada terkait dengan menilai diri sendiri, yang mana para pahlawan mukmin sejati selalu mengetahui kadar kepahlawanan dari setiap perbuatan dan karyanya. Bagaimana seorang pahlawan bisa menilai diri sendiri, mengevaluasi diri, muhasabah diri, dan bagaimana bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, mengambil kebijakan lebih baik lagi, dan juga insya Allah akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk orang di sekitarnya. Buku ini juga dibahas terkait dengan pahlawan itu bagaimana mengonsep tentang kesempurnaan. Di sini kita telah mengetahui bersama bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Memang itulah kenyataan untuk kita. Tetapi bagaimana jiwa seorang kepahlawanan itu untuk selalu memperbaiki dirinya, kemudian bagaimana mengambil sesi positif yang bisa diberikan untuk negaranya. Kemudian juga seperti di Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan level seorang pahlawan ini, maka hendaklah kita perbanyak syukur kita, perbanyak rasa positif kita, bahwa kita sanggup untuk menghadapinya, kita sanggup untuk melaksanakannya. Kita bukanlah sempurna, namun bagaimana kita bisa menyempurnakan dengan
keberadaan kita dengan apa yang kita miliki. Tentang konsep kesalahan, yang mana sebagai manusia setiap pahlawan pasti pernah dan akan selalu melakukan kesalahan. Dalam diri pahlawan bukan cuma ada nalar dan naluri, tetapi juga ada naluri syahwat, yang mana kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari rasa salah dan hilaf. Oleh karena itu, para pahlawan ketika mereka salah dalam hal teknis, ketika salah dalam hal strategi, mereka akan mengevaluasi dan memperbaikinya secepat mungkin agar kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan itu tidak terulang kembali. Dibahas tentang konsep keterhormatan. Bukan karena keangkuhan dan kesombongan, apabila seorang pahlawan mempunyai rasa harga diri dan keterhormatan yang tinggi. Keangkuhan dan kesombongan berasal dari akar yang berbeda dengan rasa harga diri dan keterhormatan. Tampak luar antara keduanya memang sering sangat mirip, dan karenanya banyak orang mudah tertipu. Nah, sedangkan keterhormatan bagi pahlawan sejati adalah mereka tidak memandang diri mereka sebagai seorang yang mulia, tetapi bagaimana mereka bisa terus berkontribusi, banyak bermanfaat untuk umat di sekitarnya, untuk orang lain tentunya. Juga dibahas terkait dengan konsep tekanan. Tidak ada orang satupun yang menyukai tekanan dan hidupnya tertekan. Begitu pula dengan seorang pahlawan. Akan tetapi dengan adanya tekanan-tekanan hidup yang dirasakan oleh para pahlawan-pahlawan kita, itu akan menjadikan sebuah energi positif untuk para pahlawan kembali terus berjuang mempertahankan apa untuk generasi ke depan yang lebih baik lagi. Jadi di sini tekanan itu tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga bersifat positif untuk kita terus berjuang menggapai apa yang akan kita raih, yang telah kita cita-citakan. Ini juga dijelaskan terkait dengan konsep keterbatasan, yang mana para pahlawan bukanlah seorang manusia superhero. Ia tidak bisa menjadi segala-galanya. Nah, juga para pahlawan tidak dapat melakukan semua hal. Akan tetapi, inilah perkara mentalitas yang paling rumit yang dirasakan setiap pahlawan, yaitu menyadari dan menerima dengan lapang dada terkait dengan keterbatasan dirinya. Mungkin itu salah satu sebabnya Rasulullah SAW mengeluarkan sebuah sabda yang menyejukkan dada para pahlawan, yaitu Allah akan merahmati seseorang yang mengetahui kadar kemampuan dirinya. Bukan hal yang mudah untuk menyadari dua hal yang antagonis, keterbatasan dan kehebatan, kebanggaan dan rendah hati. Oleh karena itu, bagaimana dengan keterbatasan yang kita miliki bisa menjadi feedback untuk diri kita dan terus bisa berupaya di sisi yang lain bisa mengambil manfaat dan juga berjuang untuk negara kita sendiri, dan juga tentunya untuk bermanfaat lebih banyak kepada umat. Di buku ini juga dibahas terkait konsep perempuan bagi para pahlawan. Karena apa? Di balik setiap pahlawan besar selalu ada seorang perempuan yang agung. Begitu kata pepatah Arab. Perempuan agung ini biasanya satu dari dua atau dua-duanya sekaligus, yaitu sang ibu dan sang istri, yang mana para pahlawan tersebut memiliki peran yang sangat luar biasa, memberikan energi positif untuk para pahlawan terus berjuang, memberikan doa yang tidak henti-hentinya, dan juga
para wanita ini, baik itu ibu maupun istri, juga selalu akan membersamai para pahlawan tersebut. Di buku ini juga dibahas terkait dengan konsep sentuhan keberkahan. Pahlawan di mana saja berada, daya cipta material adalah sebuah kekuatan, dan juga pengorbanan adalah sebuah kekuatan. Ini merupakan sebuah sentuhan yang sangat luar biasa oleh para pahlawan. Bagaimana mereka bergerak dengan sepenuh jiwa raga, berjuang dengan rasa ikhlas demi menggapai cita-cita dan luhur bangsa yang sangat luar biasa untuk perbaikan negeri tercinta. Kemudian sentuhan keberkahan ini akan muncul di jiwa-jiwa mereka dengan rasa ketenangan yang mereka rasakan. Oleh karena itu, kita sebagai regenerasi pahlawan, bagaimana kita bisa selalu mengikhlaskan apa yang kita laksanakan demi mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, secara kesimpulannya, di buku yang berjudul Mencari Pahlawan Indonesia dari Anies Mata ini sangatlah bermanfaat untuk kita para pahlawan-pahlawan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena di buku ini memberikan kita sebuah nasihat, sebuah ilmu, sebuah motivasi, inspirasi, dan step demi stepnya bagaimana kita menjadi pahlawan yang sukses tidak hanya di dunia dan juga tentunya di akhirat kelak. Di buku ini juga banyak membahas subtema yang sangat luar biasa terkait dengan naluri kepahlawanan, keberanian, kesabaran, pengorbanan, kompetisi, filosofi, optimisme, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita generasi muda, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan hal yang bermanfaat dan bernilai positif. Di buku ini juga akan banyak mengarahkan kita cara pikir kita, mindset kita, agar bagaimana kita bisa mempola diri kita, memanage diri kita untuk menjadi seorang pahlawan sejati. Di buku ini juga mengantarkan kepada kita terkait dengan keperluan kita, keperluan jiwa kita untuk menyambut naluri kepahlawanan itu tersebut. Dan di buku ini juga banyak sekali membahas terkait motivasi-motivasi hidup, tidak hanya untuk para pahlawan, tetapi juga untuk kita sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita, terus berjuang untuk negeri kita dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.